atau tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nur, Masjid Biru An-Nur yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada hari ini sangat berbahagia karena kita ini kedatangan tamu yang sangat istimewa yang kita sudah tunggu-tunggu dari mulai perangnya Iran lawan Amerika Israel. Kita tunggu-tunggu Ustaz Andri. Kita ingin tahu komentar dari Ustaz Andri atau analisis dari Ustaz Andri seperti apa. Nah, ini kita sudah tunggu berbulan-bulan. Alhamdulillah beliau sempat hadir ke Mojokerto kembali dan menyempatkan diri untuk mampir di masjid kita, Masjid Biru An-Nur ini. Marilah para bapak ibu sekalian, kita buka kajian kita dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Namun sebelum kita kajian Ustaz, ada sedikit pemberitahuan bahwasanya insya Allah di Ahad ketiga besok untuk Safari Dakwah 3 An-Nur, insya Allah yang hadir yakni Ustadz Arif Saifuddin dari Batu Malang. Ini Ustaz Andri kenal baik dengan Ustadz Arif Saifuddin. Nah insya Allah di Ahad ketiga Ustadz Arif Saifuddin dari Batu, dan insya Allah di bulan Mei di hari Sabtu pertama seperti hari ini, insya Allah hadir di masjid kita Ustadz Fauzil Azim dari Jogja, dan untuk minggu ketiganya yakni Dr. Sriatin Sotib dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bulan Mei-nya. Nah ini sedikit sekilas info bagi jamaah sekalian, para pemburu ilmu. Nah ini saya lihat satu persatu ini sudah tidak asing semua Ustaz, karena ini para pemburu ilmu yang setia mengikuti dimanapun ada kajian ilmu di Mojokerto, ya ini para pemburunya. Nah, baiklah Ustaz, waktunya jenengan sudah pirsa, monggo saya persilakan Ustaz Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang dimuliakan Allah, pengurus DKM Masjid An-Nur beserta jajarannya, para tokoh, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah, lebih khusus kalangan sahabat para pemuda yang insyaallah calon-calon pemimpin ke depan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada hari ini kita fokus pada tema wasiat Rasulullah SAW untuk umat akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, pasti terjadi, tidak bisa tidak. Pada satu saat Rasulullah SAW duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah menyampaikan tentang fitnah akhir zaman. Rasulullah mengatakan, kalian sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan fitnah Abbas. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnah Abbas? Qala ya harabun wa harbun. Kalian nanti akan menyaksikan peperangan dan pengungsian. Dan itu sudah kita saksikan bersama. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wahai Abdullah bin Umar, kalian nanti akan menyaksikan, sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan fitnah Safar. Apa fitnah Safar? Peperangan dalam rangka memperebutkan sumber daya alam. Dan itu juga sudah kita saksikan bersama. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan, kalian nanti akan menyaksikan fitnah Duhaimah. Kata Duhaimah itu bentuk tasghirnya, pengecilannya, dahmah.
Ini bahasa kinayah, kiasan, perumpamaan. Hitam, gelap. Apa wujud konkretnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau sudah fitnatul buhaimah ini sudah terjadi, kondisi umat Rasulullah pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Atau pagi beriman, sorenya sudah jadi kafir. Dahsyat. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Apa penyebabnya? Rasulullah mengatakan, ya bi'udinahu bi'arad minad dunya. Banyak orang yang menjual din agama dengan harga dunia. Dia jual agama demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas, kurus, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ini sudah terjadi. Bahkan peperangan-peperangan itu, kata Rasulullah, sampai Rasulullah dengan rinci sekali ada marhalahnya, ada tahapan-tahapannya. Kalau Rasulullah SAW tanzulna jaziratul Arab, fayaqlam Allah. Kalian nanti akan Rasulullah mengabarkan kalian akan menaklukkan jaziratul Arab. Ulama-ulama hadis menafsirkan diktator-diktator Sunni akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkan. Di kalangan ulama-ulama hadis terjadi ikhtilaf, perselisihan tentang jumlah Jaziratul Arab. Tapi keumuman Jaziratul Arab itu mulai dari Yaman, Oman, Saudi Arabia, Qatar, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, kemudian Qatar, ibu kota negaranya Doha, kemudian Bahrain, kemudian mana? Irak, Suriah, Yordan, Palestina. Itu Jaziratul Arab. Rasulullah SAW mengabarkan, dan ini sudah kita saksikan, sedang berproses. Diktator-diktator Sunni ditaklukkan. Mulai dari Yaman, Abdullah Sarhan tumbang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian marhalah yang kedua ini berproses. Thumma Farisa. Kemudian kalian akan menaklukkan Persia. Persia mana? Iran. Sementara peperangan antara Iran, Israel, dan Amerika. Padahal Rasulullah mengabarkan ini tahapan pertama sudah mulai. Diktator-diktator Sunni sudah mulai goyah. Kemudian Thumma Faris. Kemudian kalian nanti akan menaklukkan Persia. Ini pasti terjadi, tidak bisa. Jadi peperangan yang terjadi antara Amerika, Israel, Amerika ini masih sepertiga perjalanan. Tapi kondisi umat sudah goyah.
Saya terus bayangkan bagaimana kalau nanti muncul Dajjal, ya kan? Baru Iran saja sudah goyah. Bagaimana kalau Dajjal? Ini yang perlu mendapatkan perhatian bagi umat Islam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Thumma Farisa, kemudian kalian akan melakukan versi. Akhirnya diktator Syiah Rafidah akan ditaklukkan. Belum terjadi, masih proses. Yang sudah terjadi, diktator Sunni sudah mulai goyah, terutama di kawasan Jaziratul Arab. Kemudian Rasulullah mengabarkan Thumma Tanzunatul Ruh, kemudian kalian nanti akan melakukan Ruh. Itulah yang disebut oleh Rasulullah akan terjadi malhamah, peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Tapi Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Qital As-Salatus Sa'ah, sebelum peperangan kalian damai dengan Rom, damai dengan Rom. Rasulullah mengabarkan di belakang Rom ada 80 arroyah, 80 panji. Jadi di belakang Amerika nanti ada 80 negara. Sekarang baru 60 negara, kurang 20 negara. Ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah memberi kabar. Nah, apa sikap kita ketika Rasulullah memberikan kabar kepada umatnya? Apa sikap kita? Tasdiquhu bima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dalilnya Pak dari surah An-Najm ayat 3-4. Yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu. Ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah mengabarkan kalian akan berdamai dengan Rom. Baru akan terjadi malhamah, peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Di mana? Ahmad Al-Jabir. Ahmad itu satu danau yang luas, Jabir itu satu padang yang luas. Di mana peperangan antara kaum muslimin dan Rom itu kalau kita buka Google Map di Aleppo, perbatasan antara Suriah dan Istanbul, Turki. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Saya berangkat dari Jabal Akrab, ba'da subuh, nyampe di Ahmad Al-Jabir itu jam 2 siang. Tapi perjalanan yang cukup menegangkan di medan perang. Bolak-balik, hampir kena roket, hampir kena bom, ya kan? Tapi ternyata mati syahid itu anugerah. Enggak mati. Padahal sudah pamitkan sama keluarga, HP sudah dimatikan, tapi ternyata mati syahid anugerah Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sudah marhamah itu, peperangan antara kaum muslim dan Rom terjadi, Rasulullah mengabarkan sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu. Dan Allah tidak mengampuni dosa-dosa. Sepertiga pasukan Islam gugur sebagai syuhada, mati syahid. Wa yattakhidha minkum syuhada. Ini yang diinginkan oleh Allah. Sepertiga pasukan Islam akan diberikan al-falah, kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom, yang di belakang Rom ada 80 arwah, 80 negara dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu pasti.
Tapi ini belum terjadi. Berarti ini sudah tadi tahapannya diktator Sunni, diktator Syiah, Rafidah, Rum, peperangan, malhamah. Nah kita masih separuh perjalanan, sepertiga perjalanan. Banyak umat Islam di grup-grup WA sudah mulai goyah. Sudah tidak lagi ittiba kepada Rasulullah SAW. Kemudian tsumma tahzuna Dajjal. Kalian nanti akan melakukan Dajjal. Dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan Al-Masih Dajjal Allah akan munculkan di Asbahan. Kalau kita buka Google Map, itu kota Isfahan. Mana? Iran. Jadi Imam Mahdinya orang Syiah itu Dajjal, Al-Masih Dajjal. Rasulullah mengabarkan ini kota Isfahan. Kota Isfahan Iran. Di belakang Dajjal ada 70.000 orang Yahudi. Mereka pakai aktoyalisa, jubah kebanggaan. Pertanyaannya, bagaimana sekarang di kota Isfahan Iran? Apakah sudah ada orang Yahudi? Sudah. Ditulis oleh Duta Besar Amerika untuk Iran. Judul bukunya Mission to Iran. Dan sekarang di kota Isfahan Iran sudah ada kurang lebih 80.000 orang Yahudi. Di sana banyak sinagog. Jadi makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kakak beradik. Jadi insya Allah akan damai. Ini kakak beradik. Karena hubungan antara Yahudi, Syiah, Rafidah itu muncul pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu. Itu pada masa Abdullah bin Sabah. Nah, sampai akhirnya terjadilah pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan yaumul Jumat. Karena Abdullah bin Sabah ini pura-pura masuk Islam, orang Yahudi, memfitnah Khalifah Utsman bin Affan, sehingga yaumul Jumat saat Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau sedang saum puasa dan beliau sedang baca surah Al-Kahfi. 2.500 kaum muslimin terhipnotis oleh fitnah yang dikembangkan oleh Abdullah bin Sabah. Terjadilah pembunuhan, ditebas Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu saat beliau membaca Faliyat Al-Taf. Makanya kalau di Al-Quran terbitan Indonesia warnanya merah. Ini. Saat itulah tertumpah darah Khalifah Utsman bin Affan. Bahkan jari-jari istri beliau juga terkena sabutan pedang. Hanya diganti kekhalifahan diserahkan pada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ternyata Abdullah bin Sabah lebih menggila. Dia sebarkan isu yang berhak menjadi khalifah bukan Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan Abdullah bin Sabah lebih gila lagi, Ali Tuhan. Sampai seperti akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengusir Abdullah bin Sabah ke Madain. Madain mana? Iran. Sampai ke Madain Iran, Abdullah bin Sabah ketemu dengan tokoh-tokoh Majusi, Persia. Orang dendam dengan orang dendam ketemu, tumbuh ketemu, tutup, klop. Orang-orang Persia marah karena Persia dihancurkan oleh Khalifah Umar bin
Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga akhirnya Abdullah bin Sabah dendam kepada umat Islam. Sementara Persia juga dendam kepada umat Islam. Dendam ketemu dendam, lahirlah Syiah Rafidah yang sekarang pusatnya di Iran. Jadi itu sejarahnya. Sampai akhirnya muncullah revolusi Iran yang dipimpin oleh Imam Khomeini tahun 79 yang mensupport persenjataan, pendanaan itu dari Israel dan Amerika. Hubungan segitiga ini sudah cukup lama, hampir 50 tahun. Kok tiba-tiba hubungan yang kuat ini berubah jadi musuh. Nah, kira-kira siapa yang buat itu? Siapa? Yang membuat ini kan hubungan yang kuat berubah jadi musuh. Siapa yang buat? Allah. Wa makar wa makar Allah, Allah khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik membuat makar. Biasanya umat Islam itu kalau sudah diberitahu ini makarnya Allah, ingin bukti. Buktinya apa Ustaz? Penyebabnya apa? Dalam kata lain empiris apa wujud konkretnya Ustaz? Kita tidak butuh dalil. Kadang-kadang orang bertanya seperti itu. Nah, kenapa hubungan Iran, Israel, Amerika yang begitu kuat kok bisa berubah jadi musuh? Itu ternyata dipicu oleh 3 kejadian. Yang pertama, tiba-tiba Benyamin Netanyahu memerintahkan aparatnya, yaitu tentaranya, untuk membunuh pemimpin TNI-nya Iran dengan pesawat drone. Mati. Ini pemimpin tertinggi militer Iran. Tiba-tiba ada perintah dari Benyamin Netanyahu bunuh dengan pesawat drone. Mati. Ini faktor yang pertama. Yang kedua, tamu-tamu negara Iran, dan ini benar-benar tamu kenegaraan, dibunuh oleh sebuah konspirasi intelijen Mossad, CIA, dan Garda Revolusi Iran. Termasuk yang dibunuh Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas. Jadi ternyata 2 bulan sebelum pemimpin-pemimpin negara-negara ini ada di hotel itu, konspirasi intelijen Mossad, CIA, dan Garda Revolusi Iran menaruh bom di hotel, sehingga terbunuhlah tamu-tamu kenegaraan. Faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, sebelum serangan Israel Amerika, tiba-tiba Benyamin Netanyahu memerintahkan pasukan IDF untuk menyerang pusat reaktor nuklir Iran, sehingga jenderal-jenderal banyak yang terbunuh dan proyek nuklir Iran banyak terjadi kerusakan. Sampai akhirnya terakhir yang keempat, pemimpin Iran, yaitu Ali Khamenei, dibocorkan oleh ajudannya tempat lokasi keberadaan Ali Khamenei
dibocorkan oleh orang dekat. Akhirnya dibunuh mati. Dan disinilah akhirnya terjadilah balas dendam. Nah, ulama-ulama Ahlus Sunnah, Imam Malik dari salah satu dari imam madhab. Imam Malik mengeluarkan fatwa. Beliau ittiba kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah melihat Persia dan Romawi perang. Romawi menang. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Kalimat tahmid, alhamdulillah. Imam Malik ittiba kepada Rasulullah SAW. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau dolim sama dolim saling serang, kita harus mengikuti Rasulullah. Ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Tapi kalau di grup-grup WA beda. Dukung Irak, ini masa Irak, ini sudah bisa. Berlebihan. Padahal Rasulullah sudah memberikan uswah. Kalau dolim sama dolim saling serang, saling perang, ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah rabbil alamin. Kira-kira grup WA ucapkan kalimat tahmid. Jujur, gimana? Lupa enggak? Iya kan? Lupa. Bapak ibu yang dimuliakan. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan ini nubuah Rasulullah SAW. Dan nanti setelah Dajjal, Allah takutkan Dajjal, akan terjadi marhamatul kubra, perang akbar di akhir zaman antara kaum muslimin dan bangsa Yahudi. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kalau Rasulullah SAW, la taqumus saa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatil muslimun wal yahud, sampai umat Islam memerangi Yahudi. Sampai digambarkan oleh Rasulullah di mana batu pohon di belakangnya ada orang Yahudi biidznillah, atas izin Allah batu pohon itu bisa berbicara dan memanggil ya Muslim ya Abdullah, wahai kaum muslimin wahai hamba Allah. Di belakangku ada orang Yahudi, faktul bunuh, kecuali pohonnya berkat. Karena itu pohon Yahudi, tempat berlindungnya orang Yahudi. Jadi Allah dan Rasulnya menegaskan nanti ada masanya Allah akan hancurkan Imperium Zionis Yahudi sehancur-hancur. The end of the Zionism Empire. Ada masanya tamatnya Imperium Zionis Yahudi internasional. Tinggal tunggu tanggal. Itulah yang disebut dengan Marhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman. Tapi sepertinya tidak dapat kita. Ketika terjadi Marhamatul Kubra ini, sudah tidak ada lagi sepeda motor, sudah tidak ada lagi kembali ke zaman batu. Senjatanya pedang, panah, tombak. Kendaraannya unta dan kuda. Einstein, orang Yahudi, percaya nanti dunia akan kembali ke zaman batu. Percaya. Dan orang kafir percaya. Kalau mati Islam tidak percaya, kebangkitan. Jadi nanti ada masanya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau sudah terjadi Marhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman, di mana
benteng umat Islam saat terjadi Malhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman. Yang ditakdirkan oleh Allah, perang itu akan ditakdirkan oleh Allah di lembah Megiddo, Palestina. Jadi perang akbar di akhir zaman itu tidak akan terjadi di Mojokerto. Mojokerto aman. Perang akbar di akhir zaman Allah akan takdirkan di lembah Megiddo, Palestina. Dan ini diyakini oleh tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Kristiani seluruh dunia, yang sering disebut dengan perang Armageddon. Kalau kita menyebut Al-Malhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman. Nah, bentengnya umat Islam di mana? Kata Rasulullah, sebelah timur Damaskus, Suriah. Makanya jangan kaget. Begitu Ahmad As-Sarraj diangkat dari presiden Suriah, padahal hutang Suriah ke IMF 250 triliun US dollar. Saudi lewat Pangeran Muhammad bin Salman langsung nutup hutang Suriah ke IMF 250 triliun US dollar. Tutup. Sementara hutang Indonesia, sampai Pak Purbayang hitung hutang Indonesia selama 10 tahun periode Mulyono 24.000 triliun. Itu yang bayar jamaah Masjid An-Nur, bukan Mulyono. Mulyono enak tidur, rakyat Indonesia wajib membayar hutang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan, bahkan Rasulullah mengabarkan medan ribat yang paling afdal nanti terjadi Malhamatul Kubra. Rasulullah mengabarkan Asqalan, yang ketika Tufanul Aqsa Hamas dibebaskan. Asqalan, Palestina. Nah, dalilnya apa? Kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 7. A'udzu minasyaitonir rajim. Fa idza jawa'ul akhir. Apabila datang hukuman Allah yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Kalau mufassir menafsirkan saat itulah Allah akan munculkan At-Taifah Al-Mansurah. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, wa aina hum? Di mana keberadaan At-Taifah Al-Mansurah ya Rasulullah? Qala Baitul Maqdis wa akna bi Baitul Maqdis. Jadi yang dipersiapkan oleh Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi bukan Iran. Pegang ini pernyataan Allah dan Rasul. Yang akan menghancurkan bangsa Yahudi itu bukan Iran. Tapi Allah dan Rasul yang mengabarkan, yaitu At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah. Sahabat tanya, wa aina hum? Di mana keberadaan mereka ya Rasulullah? Qala bi Baitul Maqdis wa akhna bi Baitul Maqdis. Bukan Iran. Kita harus ikuti Allah dan Rasulnya. Ini hadis sahih Rawahu Ahmad, pasti terjadi, tidak bisa tidak. Kemudian lanjutan ayat itu, dia suku wujuhaku, sehingga membuat murah wajah-wajah Yahudi. Kita skor azan Isya. Allah silakan.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Liyasu'u wujuhakum, sehingga membuat murah wajah-wajah yang tinggi. Apalagi dalam bahasa psikologis, shock, ketakutan. Waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah. Allah mengabarkan dalam surah Al-Isra ayat 7, dan Masjidil Aqsa akan dikuasai kembali oleh kaum muslimin. Siapa yang dipersiapkan oleh Allah untuk kembali menguasai Masjidil Aqsa? At-Taifah Al-Mansur. Sampai sahabat tanya, wa ainahum ya Rasulullah, di mana keberadaan mereka? Qala bi Baitil Maqdis wa ana bi Baitil Maqdis. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Ini yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul. Makanya ketika Masjid Al-Umawi, tempat Allah turunkan Nabiullah Isa alaihissalam, dibebaskan oleh umat Islam Ahlus Sunnah Suriah, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lam tajid sunnati tabdila. Jadi sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya ini mengabarkan sejarah akan berulang. Jadi kalau Masjid Al-Umawi sudah dibebaskan oleh umat Islam Ahlus Sunnah, insya Allah Masjid Al-Aqsa sebentar lagi akan dibebaskan oleh At-Taifah Al-Mansurah. Takbir! Pasti sejarah akan berubah. Tinggal tunggu tanggal. Kemudian ditutup ayat itu. Walitabbiru ma'ala tadbir.
Jadi At-Taif al-Mansurah itu akan menghancurkan semua yang dikuasainya dengan keras. Kalau mufassir, ahli tafsir menafsirkan itulah yang disebut dengan Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Artinya apa? Allah dan Rasulnya mengabarkan akan muncul the end of Zionism Empire. Allah akan hancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancur. Tinggal tunggu tanggal. Ini pasti. Bahkan Syekh Ahmad Yasin, Allah yarham, beliau bicaranya Al-Quran. Beliau memprediksi insya Allah tanda-tanda kehancuran Yahudi Israel. Diprediksi 2027. Dan tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini organisasi Yahudi yang cukup lama, ya istilahnya paling tua saat dunia, organisasi paling tua saat dunia. Free Mason, free bebas, Mason, membangun dengan kebebasan. Simbolnya Dajjal, mata satu, ada jangka, ada mistar, dan di tengahnya huruf K. Profesor Linden membongkar apa di balik kode K. Ternyata itu visi misi Yahudi Zionism, Yahudi internasional. Jadi kalau kita punya global bola bumi, kemudian kita letakkan jangka dan mistar 33 derajat lintang utara, 33 derajat bujur timur waktu Greenwich. Ternyata K persis kota Yerusalem, Masjidil Aqsa. Jadi inilah misi-misi Yahudi untuk menguasai dunia Islam, kuasai Masjidil Aqsa sampai hari ini. Walaupun Iran sudah menghancurkan Tel Aviv, tapi umat Islam di tepi barat tidak boleh melaksanakan ibadah iktikaf di bulan Ramadan. Tutup. Bahkan umat Islam dilarang sholat Jum'ah di Masjidil Aqsa. Sudah hampir 1 bulan lebih. Apakah Iran bertindak? No. Ini yang tidak dipahami oleh umat Islam. Tapi kenapa di publik Iran mengatakan kami bela Palestina, ya kan? Buktinya. Apakah Masjidil Aqsa dipakai oleh umat Islam Palestina? Dilarang. Sampai sekarang 1 bulan lebih. Bahkan sekarang pemerintah Israel mengeluarkan undang-undang akan membunuh mati semua ribuan tahanan Palestina. Inilah. Jadi mereka menguasai, ada dalilnya. Itu yang sering disebut dengan doktrin milenium sejahtera.
Jadi doktrin milik sejahtera ini sebuah doktrin atau keyakinan yang sudah menghegemoni di kalangan Yahudi, Kristiani, seluruh dunia, termasuk di Mojokerto. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Yahudi masuk ke Indonesia tahu? Ada yang tahu? Aduh dia. Yahudi masuk ke Indonesia. Saya tahu. Kok tidak bawa hadiah saya? Yahudi masuk ke Indonesia tahun 1602. Ada yang saudara ya? Bonceng VOC. Yahudi masuk Palestina 1920. Berarti Yahudi lebih dulu mana? Ke Indonesia. Oleh karena sampai hari ini orang Yahudi di Indonesia yang didata oleh pemerintah itu kurang lebih 5.000 orang. Rata-rata Yahudi keturunan Belanda dan Yahudi keturunan Irak. Yang paling banyak di Minahasa, Sulawesi Utara. Makanya di sana ada menorah, simbol kebanggaan Yahudi. Dan seluruh sumber daya alam seluruh Indonesia, siapa yang menguasai? Yahudi. Indonesia hidup dengan pajak, sementara hasil sumber daya alam semua dikuasai Yahudi. Lewat siapa? Mafia. Kantornya di mana? City of London, markasnya. Jadi ternyata oligarki itu tidak hanya di Indonesia. Kalau oligarki di Indonesia markasnya di PIK 2 9 Naga. Kalau oligarki internasional markasnya di City of London. Lepas dari kerajaan Inggris, dia punya markas sendiri, ditopang oleh 12 kapital dunia. Dari City of London inilah doktrin minimum sejahtera ini digerakkan. Dari City of London berhasil mendirikan negara ilegal Amerika. Amerika itu dulu milik siapa? India, masyarakat India. Dari City of London berhasil mendirikan negara ilegal Australia. Australia milik siapa? Aborigin. Dari City of London berhasil mendirikan negara ilegal tahun 1948. Israel milik siapa? Umat Islam Palestina. Itu markasnya di City of London. Dan dia punya doktrin apa? Dan doktrin ini sudah menghegemoni di seluruh tokoh-tokoh Yahudi dan Kristiani seluruh dunia, termasuk dari kalangan Ortodok, Katolik, Protestan, Advent, Mormon, Bethel, Bethany, Tiberia, sektor Kesehatan, Yehova dan semua. Isinya doktrin ini. Yang pertama, pemusnahan massal kaum muslimin sudah dilaksanakan. Pemusnahan massal umat mana? Gaza, Palestina. Setelah itu sudah lebih dahsyat. Siapa yang membiayai genosida pemusnahan massal kaum muslim di Sudan? Uni Emirat Arab. Aneh. Pemusnahan massal kaum muslim di Sudan yang membiayai
Uni Emirat Arab, Dubai. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Uni Emirat Arab sudah tanda tangan perjanjian Abraham Accord. Tinggal dua negara yang belum tanda tangan, Saudi dan Indonesia. Tapi jalinan sudah dibangun di Masjid Istiqlal. Ini tinggal tanda tangan saja Indonesia dan Saudi. Wa makar Allah khairu makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik membuat makar. Muncullah Tufanul Aqsa, badai Al-Aqsa. 7 April 7 Oktober 2023 gagal penandatanganan dua negara, Saudi dan Indonesia. Gagal. Berarti umat Islam Indonesia harus berterima kasih kepada Hamas, Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah. Dan $1 pun Indonesia tidak pernah memberi support. $1 pun. Usah. Terus siapa yang mengekspos Indonesia bayar mahar 17 triliun? Itu buzzer geng Solo. Jelas? Akhirnya grup-grup WA, wah, Prabowo antek ya Budi. $1 pun Indonesia tidak memberi, karena Indonesia bukan anggota tetap. Indonesia anggota sementara. Dan Presiden Prabowo sudah memberikan statement, kalau sudah tidak masalah, Indonesia akan minta pada 16 negara Islam keluar dari Board of Peace. Kenapa? Karena pilihan untuk Palestina tinggal 2, City of London dan Board of Peace. Sehingga akhirnya dunia Islam pilih yang mudaratnya lebih kecil. Akhirnya dipilihlah Board of Peace, bukan City of London. Kalau dunia Islam pilih City of London, habis Palestina. Sehingga akhirnya Turki, Pakistan, Saudi, Mesir minta Indonesia menjadi komando di Board of Peace. Kenapa? Kalau dunia Islam di luar bisanya cuma protes, demo, tidak dapat apa. Tapi kalau masuk ke dalam, bertarung perang dalam perundingan di dalam, itulah tujuannya. Makanya kalau sudah tidak ada masalah, ini sudah diumumkan, Indonesia akan keluar, minta seluruh dunia Islam keluar. Dan sebelumnya itu sudah pertemuan dunia Islam di Doha, Qatar. Seluruh dunia Islam termasuk Presiden Prabowo sudah sepakat. Allah dan Rasulnya memberikan solusi. Solusi Palestina bukan lewat perdamaian, bukan lewat dialog, bukan lewat perundingan. Allah dan Rasulnya menegaskan solusi Palestina cuma satu, jihad wal qital, titik, dan bohong. Akhirnya pertemuan Doha, seluruh dunia Islam sepakat akan dimunculkan aliansi militer dunia Islam.
Itu. Jadi pemimpin seluruh dunia Islam itu sudah siap. Itu kalau terjadi NATO dan kalah. Tinggal tunggu tanggal main. Qatar sudah all out lepas dari Amerika. Saudi all out lepas dari Amerika. Tapi berita-berita yang masuk ke Indonesia, Saudi apa? Ikut Amerika sampai dibuat meme. Sampai dibuat meme. Ulama mengikuti presiden, presiden mengikuti Donald Trump. Astagfirullah. Ini pembinaan terhadap ulama. Karena semua media informasi hampir 90% media di Indonesia dikuasai oleh 9. Nah, ini era hoax. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan ini era, apa kalau bahasa akademiknya, era politik post-truth. Tahun-tahun yang penuh tipu daya, kata Rasulullah. Saya di alam nas sanawatun qada'at. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, pendirian negara Israel Raya dengan ibu kota abadinya Yerusalem. Dan ini sudah pernah dimunculkan oleh Donald Trump ketika jadi presiden yang pertama. Gagal. Kenapa? Presiden Tayyip Erdogan mengumpulkan seluruh dunia Islam di Turki, Istanbul, Turki. Kita all out di Majelis Umum PBB. Dari seluruh dunia yang mendukung Donald Trump cuma 9 negara. Menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota abadi Israel Raya. Amerika, Israel, tetangganya Indonesia, Papua Nugini, ya, dan 6 negara Afrika, negara miskin yang selama ini ditopang oleh Amerika. Jadi seluruh dunia masih meyakini Yerusalem adalah ibu kota Palestina. Yang ketiga, penghancuran Masjidil Aqsa. Ini yang sekarang menjadi perhatian seluruh dunia Islam termasuk Indonesia. Saya berangkat bulan Januari 2015. Berangkat ba'da subuh dari Yordan. Nyampe ke jembatan LNG. Kendaraan saya langsung stop oleh tentara Israel. Pakai detektor. Tas saya digeledah pakai senjata dengan todongan senjata. Saya harus lewat 5 checkpoint. Alhamdulillah lolos. Padahal saya berangkat dari Yordan ba'da subuh. Nyampe Yerusalem itu jam 2 siang. Lamanya kenapa? Pemeriksaan itu berjam-jam, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillah saya bisa masuk ke kota Yerusalem. Begitu saya masuk, bis-bis yang ada di kota Yerusalem itu lambung kanan kirinya dipasang stiker seruan hancurkan Masjidil Aqsa. Makanya pemerintah Israel membuat gorong-gorong di bawah Masjidil Aqsa. Tujuannya apa? Kalau terjadi gempa, Masjidil Aqsa akan runtuh. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Allah selamatkan. Dan itu sudah terjadi.
salibnya itu sudah ditempel di bis-bis di kota Yerusalem. Namanya Bait Suci Salomo atau Haikal Sulaiman. Jadi kalau Masjidil Aqsa itu hancur, mereka akan bangun Bait Suci Salomo. Inilah keyakinan yang dimiliki oleh Yahudi. Dan mereka punya keyakinan baik Yahudi maupun Kristiani, ini nanti puncaknya akan terjadi Malhamatul Kubra. Menurut bahasa kita, kalau bahasa mereka, perang Armageddon. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Nah, saya mengajak bapak ibu untuk membuka sejarah. 15 Juli 1999. 15 Juli 1999. Ada yang sudah lahir. 15 Juli 1999, bukan 1900, 1099. Terjadilah perang salib. Selama 200 tahun. Jadi pusat Katolik dulu ada di Klimang, Prancis Selatan. Sekarang pusat Katolik ada di Roma, Italia. Kalau dulu pusat Katolik itu ada di Klimang, Prancis Selatan. Paus Urbanus II mengumpulkan pasukan salib. Rabi-rabi Yahudi memasukkan dua agennya, Peter dan Godfrey, untuk menjadi komandan pasukan salib. Jadi perang salib episode yang pertama sepanjang 200 tahun, yang peperangannya itu kurang lebih 8 kali perang besar. 1 kali lewat jalur darat dan 8 kali lewat jalur laut. Berangkat dari Klimang, Prancis Selatan, Eropa, Konstantinopel, Imperium Bizantium, Dinasti Seljuk, Armenia, Turki, sampai di Masjidil Aqsa, tepat 15 Juli 1999. Berapa umat Islam yang dibantai? Kolaborasi antara Yahudi dan Kristiani pada saat perang salib episode yang pertama. Berapa umat Islam yang dibunuh di kawasan Masjidil Aqsa dan di sekitar Masjidil Aqsa? Hampir 70.000 kaum muslim. Sehingga akhirnya umat Islam benar-benar down. Tapi Allah munculkan dua ulama besar. Siapa? Al-Ghazali dan muridnya. Siapa muridnya Al-Ghazali? Yang biasanya di kampung-kampung itu. Siapa? Abdul Qadir Jailani. Itu muridnya Al-Ghazali. Jadi ketika Sam 70.000 kaum muslimin dibunuh, sampai akhirnya anggota pasukan salib Raymond Teriosa naik kuda di tengah berserakan mayat-mayat umat Islam di sekitar Masjidil Aqsa sampai di pintu gerbang Masjidil Aqsa. Darahnya umat Islam di Masjidil Aqsa itu sampai setinggi darahnya sampai setinggi kaki kuda. Darahnya umat Islam. Nah, Allah munculkan dua ulama besar, Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir
Jailani rahimahullah. Al-Ghazali bersama Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau ambil surah apa itu? Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Satu ayat itu diambil oleh Al-Ghazali bersama muridnya Abdul Qadir Jailani. Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, suatu perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah nggak akan merubah nasib umat Islam kalau umat Islam tidak mau berubah. Siap berubah? Takbir. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani ngambil satu hadis dalam kitab Sahih Muslim. Kalau Rasulullah SAW, wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat sanad jasadu kullu wa idza fasada fasal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah, dan setiap jasad, setiap tubuh ada segumpal darah. Kalau segumpal darah yang baik, baiklah semuanya. Kalau segumpal darah yang jelek, jeleklah semuanya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalbu. Pertanyaannya, kenapa Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani menjadikan qalbu menjadi pijakan untuk membangkitkan umat Islam setelah terpuruk, setelah dihancurkan oleh pasukan salib sepanjang 200 tahun? Ternyata qalbu, di dalam qalbu itu ada kuatul hamasah, kuatul jasad, kekuatan fisik, kuatul hamasah, kekuatan semangat. Pakai itu. Akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani bangun madrasah Al-Quran selama 50 tahun. Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani langsung menghujamkan Al-Quran dan As-Sunnah di tengah-tengah umat Islam. Lahirlah generasi Rabbani. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Itu jasanya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir. Tapi di Indonesia lain. Di kampung-kampung di apa Syekh Abdul Qadir Jailani kalau zikir bisa unggul. Tidak pernah diungkap apa jasanya Al-Ghazali bersama Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak pernah. Saya diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani dikir iso terbang. Ini cerita palsu apa cerita tenanan? Palsu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu muridnya Al-Ghazali. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau manggil Al-Ghazali itu Abdul Hamid Al-Ghazali. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu takdim, memuliakan Al-Ghazali. Tapi kalau di Indonesia Al-Ghazali WENU, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Muhammadiyah. Ya, kenyataannya begini. Padahal Al-Ghazali sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah benar-benar luar biasa. Inilah yang kadang-kadang kita berita hoax yang paling banyak. Nah, bapak-bapak itu yang dimuliakan Allah. Akhirnya
Masjidil Aqsa dikuasai oleh umat Islam di bawah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Ternyata muncul lagi perang salib. Ustaz, dalilnya apa? Ustaz kok bolak-balik muncul? Kan perlu dalil kan? Kok bolak-balik perang salib muncul terus? Ya kan? Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u. Selamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum. Apa yuqatilunakum? Memerangi umat Islam. Selamanya berarti ila yaumil. Ini pernyataan Allah langsung, Pak. Selamanya orang-orang kafir itu nggak akan pernah ridho, nggak akan pernah rela, nggak akan pernah senang, nggak akan pernah berhenti, kata Allah, memerangi umat Islam. Ila yaumil hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sampai umat Islam murtad dari agamanya, seandainya mereka sanggup. Berarti kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya belum kafir. Yang namanya kafir itu pasti memusuhi umat Islam, pasti. Bapak Ibu yang dimuliakan, ternyata muncul lagi perang salib episode yang kedua. Berapa? 600 tahun Indonesia kena jatah 350 tahun. Boleh? Belanda dan Portugal menguasai Indonesia 350 tahun. Selesai? 600 tahun. Terus muncul lagi perang salib episode yang ketiga tahun 2000. Mana? Ambon. Berapa umat Islam yang dibantai? 3.000. Poso 1.000. Benar? Fakta. Muncul lagi Gaza. Muncul lagi. Sudah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah perang salib 600 tahun, siapa yang berkuasa saat dunia? Uni Soviet dan Amerika. Uni Soviet untuk mengamalkan ideologi komunis seluruh dunia, termasuk Jawa Timur, Indonesia. Hampir 120 juta manusia di 76 negara selama 74 tahun, mulai 1917 sampai 1991. 120 juta manusia dibunuh, termasuk di Indonesia, untuk mengamalkan ideologi komunis. Benar? Bahkan sampai Gubernur Jawa Timur Pak Suryo ditangkap oleh musuh, gerombolan musuh, ditali lehernya, ditali di belakang mobil, diseret radius 10 kilo sampai beliau meninggal. Ini Gubernur Jawa Timur Pak Suryo, ditebas lehernya, dibuang di sebuah sungai di Ngawi, pedesaan Ngawi. Dan jenazah Gubernur Jawa Timur Pak Suryo baru diketemukan 1 bulan setelah kejadian. Ternyata muncul lagi peristiwa G30S, banjir darah, ribuan umat Islam dibunuh.
Akhirnya Allah kirim hambanya yang soleh, seorang sahabat pemuda, bukan dari Mojokerto, tapi dari Palestina, namanya Syekh Abdullah Azhar, untuk menghancurkan Uni Soviet, negara adidaya. Hancur. Presiden Gorbachev angkat tangan, tidak mampu lagi menghadapi mujahidin. Masuklah Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya. 20 tahun hancur. Amerika nggak mampu lagi menghadapi mujahidin Taliban. Jadi kalau di total, setelah Amerika, seluruh dunia dikuasai Amerika mulai tahun 1971 sampai 2021, Amerika lewat ideologi kapitalisme membunuh 38 juta orang seluruh dunia. 38 juta orang. Dan akhirnya Amerika dibantu oleh dua kekuatan, Israel dan Iran. Benar? Hubungan Amerika, Israel dan Iran terjalin cukup lama, hampir 50 tahun. Amerika membunuh 38 juta orang di seluruh dunia. Israel membunuh 136.000 kaum muslimin Palestina sejak 1948. Kalau sekarang 70.000 yang mati syahid di Palestina. 2,5 juta umat Islam Palestina mengungsi. Sementara Iran ditugaskan oleh Amerika dan Israel untuk menjajah Irak. Berapa yang dibunuh oleh Iran umat Islam Ahlus Sunnah di Irak? Hampir 70.000. Saya punya videonya. Ngeri. Terutama di kota Fallujah, Irak. Imam-imam masjid itu dibor pakai bor listrik, dibor kepalanya, dadanya. Ngeri di kota Fallujah. Bahkan Iran membunuh hampir 500.000 umat Islam Ahlus Sunnah di Suriah. Saya 1,5 bulan di Suriah. Ketika saya masuk ke rumah sakit lapangan, ada seorang anak umur 2 tahun digendong oleh seorang dokter. Saya hampiri radius 2 meter, teriak histeris. Saya tanya, "Wahai dokter, Ustaz, kenapa anak ini teriak histeris? Dia trauma. Ayahnya, ibunya, kakak-kakaknya disembelih di hadapan dia, Ustaz, oleh orang Syiah Nusairiyah di Suriah." Iran membunuh hampir 30.000 umat Islam Ahlus Sunnah di Lebanon. Iran membunuh 25.000 umat Islam Ahlus Sunnah di Yaman. Ini fakta data. Kok tiba-tiba hubungan yang begitu akrab selama 50 tahun ini berubah jadi musuh. Ternyata arsiteknya ini orangnya PTHC. Bahkan dia pakai tato simbol salib, digelorkan kembali perang salib.
Jadi ternyata pemicu serangan yang dari ke Iran, otaknya Menteri Pertahanan Amerika. Otak. Dia membangkitkan kembali namanya perang diskrosif, perang salib. Sehingga akhirnya Ketua Persatuan Jadikan Muslim Internasional Syekh Ali Al-Gharadadi berharap seluruh dunia Islam untuk bertindak sebelum Masjid Al-Aqsa dihancurkan dan menyerukan pembentukan aliansi Islam sebagai kebutuhan mendesak untuk membela Yerusalem dan Palestina. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah juz 5 halaman 128, Allah membalas dendam kepada orang yang zalim melalui orang yang zalim itu sendiri. Kemudian dia membalas dendam kepada keduanya. Sudah terjadi? Sudah. Iran zalim, Yahudi zalim, saling perang, saling serang. Makanya kita ikuti Ar-Rujuk ila ulama, kembali ke ulama. Imam Malik mengajak umat Islam seluruh dunia untuk ittiba kepada Rasulullah. Ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Jadi bagaimana sikap kita ketika menghadapi perang antara Iran, Israel dan Amerika? Ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah mengingatkan, kalau Rasulullah SAW, wa innal iman idza waqatil fitan bisa. Barometer iman kita kalau sudah fitnah akhir zaman sudah menggelombang, Rasulullah tegaskan barometer iman kita bila di Syam, bumi Syam. Bumi Syam yang mana? Rasulullah tegaskan, qala bi Baitul Maqdis wa akhna fi Baitul Maqdis. Palestina. Pegang kuat-kuat wasiat Rasulullah. Jadi barometer iman kita sekarang, sing jawab cuma siji, Palestina. Barometer iman kita sekarang, ini wasiat Rasulullah, pegang kuat-kuat. Bukan Saudi, bukan Dubai, bukan Kuwait, bukan Mesir, tapi Palestina. Jadi Palestina adalah batas iman, barometer iman. Jadi di Palestina terlihat jelas siapa yang benar-benar mukmin dan siapa yang munafik. Dan siapa yang berdiri barisan pembela penjajah. Al-Aqsa bukan sekedar isu politik, ia adalah amanah umat dan ujian bagi iman. Jangan sampai salah sikap terhadap kezaliman hingga menjauhkan diri kita dari jamaah Rasulullah SAW dan manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Palestina hari ini adalah cermin umat. Di sanalah terlihat siapa yang tetap setia di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan siapa yang tergelincir membela kezaliman. Buktinya umat Islam di grup-grup WA hidup padahal dolim sama dolim. Perintahnya Rasul, ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Kalau bisa sambil minum kopi, duduk manis, alhamdulillah. Itu sikap kita.
ibu yang dimuliakan Allah. Nah, terakhir, insyaallah lanjut besok pagi di Masjid Bagus Salam. Terus habis itu dua di Al-Fasir. Bersambung. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi jangan melihat Palestina dengan kacamata manusia. Kalau kita melihat Palestina dengan kacamata manusia, sedih, miris, sesak dada kita. Tapi Allah dan Rasulnya memberi arahan, lihatlah Palestina dengan kacamata iman. Kacamata iman. Sehingga akhirnya ketika kita melihat 70.000 golongan mukmin yang mati syahid di Gaza, itu kemenangan atau kekalahan? Itu kemenangan dari sisi Allah, bukan kekalahan. Itu lihat Palestina dengan kacamata iman. Sekian, kita lanjutkan sholat Isya berjamaah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad